tadi bahas-bahas soal selingkuh. Gimana? Kayaknya kita butuh bahas nih. Dari yang pengalaman gue sih gitu, pengalaman gue. Lalu ngalah dong. Masalah ini kan dalam konteks pengetahuan takutnya bini gue nonton, bisa kan beneran. Enggak. Disclaimer. Ini bukan Disclaimer. Iya, kalau bini gue ngasih disclaimer lu kadang-kadang cari penyakit. Tadi kayaknya seru, lu tadi bahas-bahas soal selingkuh. Gimana? Kayaknya kita butuh bahas nih. Ya pasti semua orang dong. Ya dibilang pernah ngalamin mungkin. atau pernah, mungkin yang lo maksud pernah selingkuh atau diselingkuhin. Nah itu dia Gitu ya. pasti. Kalau menurut gua selingkuh itu penyakit, men. Penyakit. Kenapa ya? Karena menurut gua kalau emang lu udah sekali ngelakuin, mau sampai kapan lu akan ngelakuin lagi. Tapi menurut lu kira-kira ada obatnya gak? Kok bisa lu bilang sekali melakukan akan terus ngelakuin terus-terusan? lagi. Kalau menurut gua kan setiap orang kan punya pendapat masing-masing gitu kan. Ada gak argumen kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Karena dari yang pengalaman gue sih gitu, pengalaman gue. Lalu ngalah dong. Diselingkuhin. Oh, iya. Bukan gue pelakunya, Mali. Oh gitu. Maaf, saya bukan penjahat. Kalau keadaan imbang gimana? Pernah dan melakukan atau korban? Apakah perlu dibahas? Enggak usah Tet. Enggak, tadi Enggak. betul tadi Gini. penyakit akan terus berulang. Yakin. Kenapa? Karena gini ya, menurut gue ya, orang yang udah sekali merasakan adrenalinnya perselingkuhan gitu ya, percaya nggak percaya, percaya sama gue, pasti ketika ada kesempatan di kemudian hari, di lain kesempatan, pasti bakalan ngelakuin lagi gitu. Oh ya? Baik itu di pasangan yang masih berlaku yang sekarang, ataupun mungkin di pasangannya yang kemudian hari, baik itu yang pasangan resmi ya, atau mungkin pasangan yang masih pacaran gitu. Kan ada juga yang ya lah sekarang kan jangan kan gitu bro, jangan kan emang pas yang baru pacaran gitu ya, yang udah nikah gitu kan, yang udah punya anak istri aja kadang-kadang masih selingkuh, men. Pasti kan banyak faktor kenapa bisa, ya kan? Kita nggak bisa mengejas seorang itu. Lu pelaku ya, lu korban ya. Nah, kira-kira faktor-faktor aja. Faktor-faktor apa sih yang? Gue nanya lu dah. Menurut lo kenapa seseorang bisa melakukan perselingkuhan? Menurut lo ya, menurut lo aja. Menurut gua. Kan jawaban kita beda-beda. Gue juga akan kasih jawaban yang beda. Masalah ini kan dalam konteks pengetahuan takutnya bini gue nonton, bisa kan beneran. Enggak. Disclaimer. Ini bukan Disclaimer. Iya, kalau bini gue ngasih disclaimer lu kadang-kadang cari penyakit. Enggak. Maaf buat istrinya Bang Rian. Enggak. Maksud gue Terjadi selingkuh, ntar aduh repot. Nggak, Lu dulu deh. dari yang udah deh. Ini kita bukan ngomongin yang sekarang. Ini cerita teman, bukan gua. Bukan lo. Bukan Ya, gua. gitu, maksud Katanya terjadi selingkuh. Mungkin Faktor apa yang bikin orang faktor keseringan ketemu dalam satu lingkungan, misalnya dalam bekerja. Setuju gua. Oh, gitu. Intensitas ketemu gitu. Satu sama lain tertarik, terus intensitasnya tinggi. Tapi kalau di kantor kita kayak nggak mungkin ada selingkuh dah. Kartunya sama-sama tahu. Iya sih. Pasangan lainnya dia orang. Tapi kan ini kita lagi ngomongin kantor kita. Gitu. Iya, nggak mungkin kalau di kantor kita. Kamu mau selingkuh sama siapa paling? Keuangan. Biar bisa kasbon. Siapa itu? Kalau menurut gua, kenapa seseorang bisa melakukan perselingkuhan, bisa cheating ya, akhirnya melakukan pengkhianatan di belakang pasangan resminya? Kalau menurut gua sekali lagi menurut gua bisa benar dan bisa enggak, bisa salah. Apa tuh? Satu ya tadi yang gue bilang, mereka udah saling nyaman nih, ketertarikan satu sama lain. Dari fisik dulu deh, gak usah jauh-jauh. Oh, dari fisik. Awalnya dari fisik dulu nih. Cakep nih, cantik nih, ganteng nih misalkan. Oke. Terus intensitasnya tadi, ya kan? Karena tiap hari ketemu mungkin yang tadi lo bilang gitu kan.
terus ada kecocokan satu sama lain. Nah, satu lagi apa? Apa tuh? Ada faktor yang nggak dia temuin dari pasangan resminya, men. Wow, salah satu contohnya? Misalkan ada hal yang nggak dia temuin dari pasangan resminya, misalkan di pasangan resminya tuh nggak ada tuh yang namanya romantis atau mungkin romantis. Kirain gua lu mau jawab lama enggaknya. Itu juga termasuk. Oh. Misalkan apanya? itu akan ke arah sana. Apanya? Pertemuannya. Intensitas pertemuan. Tapi bukan nggak mungkin ya. Ini kita kan lagi ngomong di YouTube juga gitu. Ada hal yang mungkin nggak dia dapat dari pasangan resminya. Contohnya dalam hal seks. Wow. Ya, Wow. Dan tamat di sana. kan bisa di-tit gitu. Oh gitu. Terus. Jadi kalau misalnya dia udah nggak nemuin hal yang nggak dia temuin di pasangan resminya gitu, yang mana udah sah gitu ya, baik itu pacaran atau mungkin udah nikah gitu, dia ketika ketemu orang yang atau mungkin seseorang yang wah kayak cantik terus atau ganteng, terus dia menemukan hal yang nggak dia dapetin di pasangan resminya, pasti akan terjadi, men. Setuju nggak lo? Ya, pokoknya banyak faktor selain dari seks, bisa juga dari faktor ekonomi. Oh iya, itu juga. Itu salah satu penyumbang atau faktor terbesar orang selingkuh. Ekonomi bisa jadi. Nah, itu bisa dia. jadi dia nggak dinafain secara finansial sama pasangannya yang resmi ya. Terus dia ketemu orang yang mau ngasih apapun nih buat dia gitu. Terus ujung-ujungnya apa? Cheating, selingkuh gitu kan. Curcol, jalan. Dia nyembunyiin sesuatu dari pasangan resminya gitu kan. Kalau menurut lu ada gak sih solusinya untuk mencegah terjadi perselingkuhan? Nggak ada solusi sih. Nggak ada solusi. Terima nasib aja gitu. Kalau menurut gue sih nggak ada solusi. Orang kalau emang udah selingkuh ya, sekuat apapun pasangan yang ngejaga nih, sekuat apapun pasangannya buat menghalangin dia buat cheating atau selingkuh, pasti bakalan bisa aja dia nyari celah. Licin lah istilahnya kayak gitu. Licin. Maksud gua. Kalau kira-kira nih dari segi face atau baik cowok atau wanita, fisik lah bisa nggak ketahuan ini orang gampang selingkuh nih, kayak misalnya tim kreator kita, wah ini pro banget nih buat selingkuh nih gitu kan. Kayak produser kita udah ketahuan, doyan selingkuh tuh. Iya. Oh, kirain konten kreator kita kayak pro banget tuh, dia senyum-senyum aja padahal. Maksud gua gitu. Enggak. Kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan lo, ciri-ciri orang yang kelihatan nggak sih, bisa dilihat nggak sih orang-orang yang lagi selingkuh? Orang yang lagi selingkuh maksudnya? Ada nggak ini ya? Ciri-cirinya orang yang lagi selingkuh. Satu, dia udah mulai tidak melakukan apa yang biasa dia lakukan sama pasangan resminya. Oke. Misalkan yang tadinya dia nyiapin makan malam, itu jadi makin jarang. Yang tadinya. Tapi gue ngeliat, sorry gue potong. Gue sering lihat loh, ada orang di kantor gue kalau bisa papasan dia senyum-senyum sendiri. Kenapa? Padahal gue nggak negor loh. What the fuck? Iya loh, serius. Kenapa? Siapa nge? Siapa? Gue juga nggak tahu nih. Orang kok senyum-senyum, perasaan gue nggak ngomong apa-apa. Apakah itu ciri-ciri selingkuh? Oh enggak. Dia lagi selingkuh gitu? Enggak. Oke. Enggak. Ciri-ciri orang selingkuh tuh gampang, men. Apa tuh? Misalkan kita punya pasangan nih. Kita pengen tahu nih, pasangan kita selingkuh apa enggak ya kira-kira ya? Gitu. Ya cara mudahnya sih gampang, kita cek aja handphonenya, sosial medianya. Tapi kalau misalnya kalau ada layar 2, kan ada tuh salah satu handphone tapi ada apa tuh layar 2 tuh? Ada banyak sih. Banyak. Namanya si pelaku selingkuh tuh licin, men. Licin, kayak belut. Itu bergurunya di mana tuh? Gue pengen tahu gurunya siapa. Sama gue. Sesuai mana? Pakai tarif nggak? Jadi gampang deh. Orang lu pengen tahu nih pasangan lu selingkuh atau enggak? Lu tanyain aja. Lu tanyain ya. Lu ini work banget ini. Pasti banget berhasil kalau misalnya lu pengen tahu pasangan lu selingkuh apa enggak. Pertama adalah dia
nggak mau lagi ngelakuin hal yang biasa lo lakuin. Wow, apa tuh? Ya apapun, seks, Oh, terus apa namanya, jalan bareng, keluar, Wow. makan, masalah- menyindir kali ya, menyindir kan, suka menyindir apa tuh? apapun itu, hal-hal yang biasa lo lakuin berdua, tiba-tiba kok makin jarang gitu, Oh, kayak gitu-gitu. udah itu ciri-ciri awal tuh. Itu ciri-ciri awal. Kalau kedua- ciri-ciri pertengahan apa Nah, tuh? ciri kedua adalah dia makin agak sensitif sama ponselnya. Ponsel. Digeletakin dia ini. Lu lagi Oke. makan malam nih, biasanya handphone tuh digeletakin, Ah. sama dia nggak digeletakin, men. Oh. Entah ditaruh di kantongnya, atau mungkin taruh di dalam kamar atau di. Kalau kita ngeh berarti itu kudu Ah. waspada gitu ya. Ya. Nah. Satu lagi, handphonenya biasanya di silent. Oh, di silent. Oh. Orang-orang kesannya gue jago banget gue anjir. Ngajarin yang belum pernah begitu ya tips-tipsnya. Kesannya gue master of selingkuh. Ayo. Mas Rauf selingkuh. Ya gitu, biasa gitu. Oke. HP di silent mulu, men. Oh. Ya kita sebagai laki Gue ngakuin gue dong. rada tersinggung nih, HP gue silent mulu, bukan apa, grup banyak banget. Kita kan tuntutan kerja, men. Oh iya. Kita kan kerja nggak boleh HP bersuara Oke. ketika lagi siaran. Tapi biasa gitu, orang-orang yang selingkuh tuh HP di silent. Oh, Karena dia takut ketika lagi sama pasangan ya HP-nya bunyi. hmm. Lagi makan malam gitu kan, lagi dinner, tiba-tiba HP-nya bunyi gitu. Oh. Kayak gitu-gitu sih. Apa- Banyak sih. Kira-kira. Salah satu sering alasan keluar rumah? Itu juga salah Itu satunya. juga. Bener, gue setuju. Yang tadinya biasanya dia jarang keluar rumah ya, jarang nongkrong gitu ya. Sekarang ada aja gitu alasan buat keluar rumah, alasan buat pergilah, padahal dengan alasan yang gak jelas gitu. Iya, sudah jelas. Nah, kalau misalnya pasangan lo ya, mitra zaman siar ya, yang punya ciri-ciri tadi yang kita sebutin, nah itu bisa jadi sekali lagi ya, bukan pasti, bisa jadi pasangan lo udah Mengarai kalau lu semua Ri. benar sekali. Nah, bisa jadi pasangan lo itu lagi ada affair sama orang lain. Oke, pokoknya ini kita sekedar warning, sekali ngingetin jangan Ya, sampai. kita sekedar sharing, men. Sering. Kita sih cuma sharing doang, maksud gua. Apa namanya? Kita sih nggak pengen ya, apa nih, kesannya ke obrolan kita tuh buat ngajarin orang buat cheating, buat selingkuh, enggak. Tapi kita emang cuma pengen ngobrolin, sharing gitu. Dan juga Karena fenomenanya sering terjadi. Fenomena yang emang udah terjadi di sekitar kita. Wah, saban hari. apalagi kadang penampilan face yang terlalu agama nggak menjamin juga ya. Wah, nggak jamin, men. Apaan? Nggak ada orang religius apapun, sereligius apapun, kalau emang udah tabiatnya doyan selingkuh, pasti doyan selingkuh. Nggak ada tuh. Wow, gue diserang nih ntar. Gue diserang nih. Nggak, masa itu kan pelaku, kalau yang merasa ya Nggak udah. apa-apa. Iya, emang realnya kayak Back to gitu. your opinion, guys. Kayak Aduh. gitu. Jadi obrolan kita mungkin hari ini segitu aja dulu. Yeah. Jadi buat lo semua mitra sejaman siar yang mungkin ngerasa pasangan lo ada ciri-ciri yang tadi kita omongin tuh, patut Curigain. dicurigain. Tapi jangan langsung ya kopi gue tumpah. Tapi jangan mengkonfrontasi. Tanyain dulu, ngomong baik-baik. Jangan, kata channel YouTube-nya ini, kata narasumbernya Ari katanya begini-begini, itu terjadi gitu. Nanti si Bang Ian nimpalin doang. Wah, para playing victim. Playing victim banget anjay. Jadi apa namanya? Selingkuh itu terjadi bukan karena ada niat, tapi emang karena ada kesempatan. Jadi saran gua adalah perkecil kesempatan pasangan lo untuk selingkuh. Dalam gokil. Ciptakan hubungan yang harmonis. Betul, gue setuju. Lagi-lagi balik sama diri lo sendiri. Kalau misalnya lo juga nggak bisa nge-treat pasangan lo gitu kan, ya gue sih yakin cepat atau lambat pasangan lo akan bosen dengan treatment lo dan pasti akan ke lain hati. Jadi gitu guys, obrolan kita sore hari ini. Apa namanya? Sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Dan Jangan lupa like, share, subscribe. komen yang banyak, share ke semua teman-teman lo gitu kan. Kalau emang lo tertarik, mohon maaf, ada lewat. Iya, mohon maaf ya. Jadi segitu aja konten kita hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Mungkin next kita ngomongin gibah kali ya? Gibah? Oke. Boleh, nanti kita ngomongin gibah. So bye. Oke. Oke. Bye guys. What's up?